Halo, terima kasih karena kalian sudah kembali lagi di channel ini. Ini adalah tutorial saya yang ke-9 tentang tutorial Flutter, di mana pada tutorial saya sebelumnya saya sudah memberikan tutorial gimana caranya membuat menu sidebar menggunakan drawer. Nah, ini adalah tampilan dari project saya dalam tutorial sebelumnya menggunakan drawer. Teman-teman bisa mendownload file ini melalui YouTube saya. Ini teman-teman langsung lihat di playlist saya tutorial pemrograman perangkat bergerak atau mobile. Di sini sudah ada tutorial ke-8 di sini. Silakan teman-teman langsung mendownload source code-nya pada menu deskripsi ya, pada bagian deskripsi ya seperti ini, tinggal diklik link ini nanti akan otomatis masuk ke Google Drive. Silakan teman-teman langsung download. Oke, ini adalah tampilannya seperti ini. Ini setelah saya jalankan, ini adalah drawernya atau menu sidebarnya. Kemudian di sini ada menu-menu lain berbentuk icon atau card seperti ini. Kalau ini kita klik tidak mengarah kepada halaman tertentu karena memang belum ada kita atur navigasinya. Nah, pada tutorial kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat navigasi pada menu sidebar ini. Kemudian bagaimana membuat navigasi pada card ini. Nah, caranya tetap sama untuk membuat navigasi pada card dengan drawer ini sama aja ya teman-teman. Nah, langsung saja. Pertama sekali kita akan membuat dulu sebuah file yang berfungsi untuk menampilkan halaman pada card-card ini. Sebagai contoh di sini saya akan membuat halaman politik ya, berita politik, karena contoh yang saya buat ini adalah contoh berita viral ya. Berita viral di bidang politik. Nah, ketika saya klik politik ini akan masuk ke halaman berita politik. Gimana caranya? Berarti saya harus membuat sebuah halaman dengan nama politik.dart. Jadi kita langsung masuk ke bagian div ini, kita klik kanan. Di sini new file, kita buat di sini namanya adalah politik.dart. Seperti ini, enter. Di sini sudah ada politik.dart. Kemudian jangan lupa langsung kita import seperti ini. Kemudian kita import material.dart. Oke. Kita enter seperti ini. Kita enter sekali lagi supaya ada jarak antara import dan programnya. Kita buat sebuah stateless widget. Kita ketikkan aja seperti ini, stl. Kemudian otomatis muncul STL-less seperti ini, new stateless widget. Langsung kita tap. Jadi kita tidak perlu lagi capek-capek untuk mengetikkan programnya dari awal. Langsung kita sebutkan di sini, sebutkan nama kelasnya. Kemudian di sini secara otomatis konstantannya langsung muncul, ini menghindari garis kuning ya. Oke, di bagian ini kontainer ini langsung kita ganti di sini, kita buat scaffold. Scaffold ini muncul langsung. Kemudian kita enter. Coba kita lihat di sini di bagian scaffold ini, kalau kita sorot dari mouse akan muncul bagian-bagian dari scaffold. Di sini ada app bar, kemudian ada body dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita buat sebuah app bar, di mana app bar body ini adalah bagian daripada scaffold. Ingat bahwa app bar, body, floating action button dan lain sebagainya itu bagian daripada si scaffold ini. Oke, langsung kita buat di sini app bar, langsung dipilih, kemudian app bar sekali lagi seperti ini. Kita tap sekali, kemudian jangan lupa untuk membuat buka kurung dan tutup kurung seperti ini. Oke, kita enter. Di bawah app bar ini kita buat sebuah judul yang nantinya ketika diklik card politik ini, di atas itu akan ada di sini tulisan berita politik. Jadi kita buat di sini title-nya ya. Title, sorry, ini jangan text style, langsung di sini kita buat title dulu. Oke. Di title ini kita buat sebuah teks. Teks seperti ini, kemudian buka kurung tutup kurung, di dalamnya kita ketik tanda petik satu sekali. Lalu di sini judulnya adalah berita politik seperti ini. Kemudian di bawahnya ini sudah langsung tutup app bar-nya ya. Kalau ada seperti ini garis bergaris, kita tambahkan aja cons di sini, nggak masalah. Oke, langsung hilang garis di bawah teks ini. Di bawah app bar ini, penutup app bar, kita enter sekali, kita tambahkan sebuah body. Nah,
kita lihat tadi bahwa di bagian scaffold ini ada app bar, ada body. Jadi kita tambahkan sebuah body seperti ini, kita tap sekali, kemudian kita buat dia rata tengah, center, kemudian enter. Di sini kita buat sebuah chart atau sheet ya, dibuat berbentuk kolom seperti ini. Kemudian kita buka kurung, tutup kurung, di tengahnya langsung kita enter seperti ini. Kita buat main axis alignment, kemudian kita ulangi lagi main axis alignment seperti ini, langsung di tap ya teman-teman, karena kita sudah dibantu oleh aplikasi Android ini, jadi secara otomatis muncul. Kemudian titik center di sini kita enter, kita buat children-nya. Di bagian children ini kita buat sebuah konstanta, kita nggak pakai ini ya, kita buat cons seperti ini. Kemudian kita buat sebuah widget ya, sebuah widget. Penulisan widget ini harus diawali dengan huruf besar seperti ini. Oke, kita tutup dengan kurung siku seperti ini. Oke, kemudian baru kita awali dengan kurung seperti ini. Kurung ini ya. Jangan lupa di sampingnya ini kita buat juga sebuah sebuah koma. Di sini ini kita hapus terlebih dahulu. Baru di dalam kurung ini kita enter sekali ya teman-teman. Di sini kita tambahkan lagi sebuah teks seperti ini, kemudian juga kurung, tutup kurung, koma. Di dalam sini langsung kita ketikkan ini, ketik atas sekali ya. Ini adalah berita viral atau ini adalah berita politik. Simple aja dulu kita buat sebagai contoh seperti ini. Jika sudah, kita periksa apakah ada kesalahan seperti ini. Sampai di sini tidak ada ya. Ini hanya tipe ya teman-teman, tidak berpengaruh kepada program. Kita oke, sampai di sini sudah beres semua. Kita simpan. Jika kita klik di sini belum ada masuk ke halaman ini. Kenapa? Karena memang kita belum atur navigasinya. Oke, selanjutnya kita masuk di file home.dart ini. Di sini ya. Di sini home.dart. Di atas tinggal kita panggil nama kelas atau nama file ini. Nama filenya adalah politik.dart. Di sini harus kita panggil. Maka kita import di sini. Import. Kemudian kita buat politik.dart. Nah, kita pilih yang paling bawah ya di sini. Oke. Kemudian kita simpan dulu. Di bagian bawah ini kita lihat di bagian card ya teman-teman. Di bagian card, coba kita cari di bagian card. Nah, ini sebagai contoh. Ini adalah card untuk yang di sini tadi, yang berbentuk peta ini. Ini dia tadi seperti tutorial saya sebelumnya. Coba kita lihat yang di bagian card politik. Ini politik. Nah, ini dia. Sama untuk yang ini. Coba di bagian on tab-nya ini. Ini adalah bagian yang berfungsi untuk membuat navigasi. Ketika di tab atau diklik, dia masuk ke file mana ya. Jadi di sini diatur di bagian kurung kerawat ini. Kita klik di tengahnya, kemudian kita enter. Nah, di sini kita tempatkan sebuah pengaturan navigasinya. Perintahnya itu tidak terlalu susah ya teman-teman. Langsung aja dibuat navigator seperti ini. Muncul titik push ya. Kita pakai metode push, bukan pub. Kemudian di sini kita tambahkan konteksnya sudah benar. Kemudian material di sini kita buat material page road seperti ini. Material page road kita cari yang di bawah. Nah, ini. Kemudian di bagian buildernya ini kita buat lagi di sini sudah langsung dibuka. Ini kita buat dalam kurung. Oke, buildernya kita buat konteks ya teman-teman. Konteks seperti ini. Kemudian kita tap aja langsung atau double klik ini juga boleh. Kemudian di luar kurungnya ini kita buat tanda sama dengan kurung siku seperti ini. Kita buat cons politik. Politik ini kita ambil dari politik.dart ini. Nama kelas ini kita panggil di sini. Nah, di sini kita buat di sini politik. Huruf
besar ya, seperti ini. Saya geser dulu supaya lebih jelas. Ini, oke. Kemudian ini sudah tutup kurung 1 kali, 2 kali, 3 kali. Oke. Nah, tutup kurungnya sudah 3 kali ya teman-teman. Jangan lupa di titik koma seperti ini. Kemudian coba kita simpan. Ups, ada kesalahan. Katanya di sini dart.js. Salahnya di mana ya? Kita lihat dulu. Di sini juga bisa kita sorot untuk melihat kesalahannya. Dart.js 1 avoid. Nah, coba kita lihat di sini. Salahnya di mana, kita cek dulu. Nah, ini tidak perlu ya teman-teman. Kita hapus. Oke, coba kita simpan. Oke. Kita klik di sini. Nah, di sini sudah masuk. Ini adalah halaman berita politik. Jadi ketika saya klik back, kembali lagi kemarin. Jadi sebenarnya untuk membuat navigasi itu sebenarnya tidak terlalu susah. Yang penting kita tahu cara penempatannya. Apalagi yang kita gunakan di sini adalah metode push. Coba kita tambahkan lagi untuk halaman yang lain. Untuk sementara masih navigasi pada berita politik. Coba kita buat navigasi untuk drawernya nih, drawer. Nah, coba kita buat satu file lagi, file profil. Inilah langsung kita kopikan saja ini semua. Kita kopikan supaya lebih cepat ya teman-teman. Klik kanan copy. Kemudian kita buat sebuah file baru di sini. Klik kanan new file. Kemudian kita buat sini namanya profil. .dart. Kita enter. Kita pastekan seperti ini. Ini kita ganti menjadi profil. Semua ini juga kita ganti jadi profil seperti ini. Kemudian di sini kita buat profil Anda seperti ini. Ini untuk app barnya ya, untuk title-nya. Kemudian di bawah ini di bagian isinya kita buat apa? Kita buat sebagai contoh profil Anda. Di sini juga sama. Atau halaman profil gitu buat. Ini ya. Oke, langsung kita simpan. Kemudian di bagian home tadi, ini dia. Ini langsung kita kopikan saja ya teman-teman, supaya lebih cepat. Ini kita kopikan. Klik kanan copy. Kemudian kita masuk ke drawer. Di bagian drawer ini, coba kita lihat di bagian yang pertama, di bagian profil dulu kita ganti ya. Di bagian profil. Nah, ini dia bagian profil. Coba di bagian on tab ini kita ganti. On tab di sini. Ini di bagian kurung kurawalnya ini kita hapus. Seperti ini. Hapus dulu. Kemudian kita enter. Kita tambahkan baris program yang sudah kita kopikan tadi. Klik kanan, paste ya. Kemudian di sini kita ganti menjadi. Di sini kita buat kelasnya profil. Nah, di sini kita ganti menjadi profil, bukan lagi politik. Seperti ini. Kemudian kita simpan. Ups, ada salah ya katanya. Di sini ada yang salah. Coba kita lihat di sini. Profil is not a class. Profil is not a class. Coba kita buat di sini. Di sini profil. Oh ya. Ada kesalahan sedikit. Di sini harus kita panggil lagi nih. Kita panggil dari sini dengan cara import seperti ini. Kemudian kita buat profil .dart. Kita pilih yang paling bawah seperti ini. Kemudian kita simpan. Kita lihat hasilnya di sini. Kita lihat profil. Nah, seperti ini ya. Profil Anda, halaman profil. Jadi gampang saja ya teman-teman. Selanjutnya silakan teman-teman berkreasi. Semua untuk kart ini silakan dibuat navigasinya dan isinya silakan dimodifikasi sesuai selera kalian masing-masing. Untuk saat ini kalian sudah bisa membuat navigasi dari kart ataupun dari drawer seperti ini. Nah, ternyata sangat sederhana ya teman-teman gimana caranya membuat sebuah
navigasi dari drawer ataupun dari card. Sampai di sini tutorial dari saya. Nantikan terus tutorial saya berikutnya. Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe channel ini dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih, sampai jumpa.